Selamat sore, sampai bertemu kembali di Inspiring Talks edisi yang ke-76. Teman-teman, hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, kita akan mengangkat tema Entrepreneurship dan Digital Transformation bersama dengan Bapak Dr. Wisnu Sakti Deobroto, Magister Sains. Nah, selamat sore, Bapak. Ya, ya, selamat sore Mas Reno. Gimana Luar kabarnya? biasa. Luar biasa, ini apa cepat joinnya. Biasanya saya ada kendala butuh waktu. Ya, Eh, ini memang sudah saya rencanakan juga dan saya sedang di kampus nih karena tadi ada kelas juga, kelas S2 Kewirausahaan. Dan sekaligus saya menunggu momen ini, Mas Reno. wah, Ya. luar luar biasa, luar biasa. Gimana kabarnya Bapak? Sehat? Baik, baik, Alhamdulillah Mas. Sibuk, tapi sibuk menyenangkan ya. Wah, ini saya merasa sangat bangga dalam momentum berharga ini Bapak masih memberi waktu untuk Oh, pasti. Inspiring Pulse di edisi spesial Hari Pendidikan Nasional hari ini Bapak. Yes, yes, Mas Reno. Pastinya untuk kewirausahaan pastinya itu jadi nomor satu dan prioritas bagi saya. Wah, luar biasa. Izin saya untuk memulai, Pak Dokter. Ya, silakan. Silakan, Mas Reno. Baik, rekan-rekan, seperti yang sudah kita post sebelumnya, narasumber kita kali ini adalah memang yang spesialis di bidangnya. Kenapa kita angkat tema ini di Hari Pendidikan Nasional? Untuk menjadi refleksi juga untuk kita, apakah pendidikan kita ini sudah on the track atau masih perlu banyak evaluasi ke depannya yang berhubungan dengan entrepreneurship, life skill, dan digitalisasi. Narasumber kita pada sore hari ini adalah seorang praktisi, akademisi di bidang kewirausahaan dan pengembangan bisnis digital. Beliau juga wakil rektor 3 di Podomoro University, lalu beliau juga penasehat Kementerian Koperasi dan UKM, juga penasehat di hal yang sama, bidang yang sama di Kementerian Pendidikan. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi. Nanti saya izin nih Bapak untuk memotong beberapa bagian-bagian video karena kita tahu sendiri bahwa memang generasi sekarang itu menyukai yang to the point, tidak suka yang Oh iya. berpanjang-panjang. 10 Oke, detik oke. tapi dapat kira-kira Iya, iya, begitu. iya. Oke, oke. Don't worry, Mas. Saya izin membaca untuk narasi isu tentang terkait pendidikan nasional hari ini, rekan-rekan. Tentu realita yang tidak bisa diabaikan, tingkat pengangguran di Indonesia itu sangat tinggi, khususnya di kalangan lulusan muda yang Gen Z hari ini masih sangat tinggi. Ironisnya memang banyak dari mereka adalah lulusan pendidikan formal dari perguruan tinggi. Nah, tapi ini harus kita hadapi karena ini adalah dunia nyata yang memang sedang terjadi saat ini. Di sisi lain juga eh, penguasaan life skill kita itu masih tergolong rendah. Di sisi lain, beberapa life skill yang sudah bagus masih memiliki digitalisasi yang masih sangat rendah. Nah, di hari momentum pendidikan nasional ini, kita ada refleksi apakah pendidikan kita sudah membentuk manusia yang mandiri, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, saya langsung to the point bertanya kepada Bapak Wisnu, menurut Bapak, dalam momentum Hari Pendidikan Nasional ini, bagaimana Bapak melihat relevansi sistem pendidikan kita saat ini menjawab tantangan pengangguran yang ada di Indonesia? Ya, terima kasih Mas Reno, terima kasih teman-teman semua. Nah, ini salah satunya sebenarnya kalau masalah pengangguran ini adalah tanggung jawab setiap warga negara di Indonesia ya. Karena ini memang sangat-sangat kompleks. Diketahui bahwa tadinya di tahun 2000 berapa ya, 2014, 2019 itu lapangan kerja baru itu sekitar 8,55 juta. Nah, sekarang itu sudah di 2,01 juta. Makin semakin semakin kecil ya. Nah, ini kompleks memang ya. Sehingga banyak upaya-upaya dari pemerintah, mulai dari SMK, kemudian pendidikan tinggi, itu semuanya SMA, itu semuanya merombak. Artinya, kalau kita bicara tentang pendidikan yang sekarang, memang tidak akan pernah sesuai. Dalam arti,
karena percepatan atau mungkin dinamika situasi, kondisi, tren dan sebagainya itu cepat sekali berubah. Dan ini memang salah satunya dipicu oleh digital ya, dunia digital. Kalau misalnya iseng-iseng nih, teman-teman lihat, kan pada pakai ChatGPT ya. Di sini siapa nih teman-teman yang suka pakai ChatGPT? Pasti banyak banget. Buat laporan, buat PR kalau sekolah ya mungkin ya. Tugas kuliah juga buat tugas. Tapi coba iseng-iseng deh, tanya. Apa sih kira-kira skill atau mungkin apa pengetahuan yang perlu saya miliki ya untuk 10 sampai 20 tahun ke depan. Nah, iseng-iseng nanti ngelihat. Pasti yang pertama adalah literasi digital. Itu yang pertama tuh, Mas. Biasanya. Karena itu yang memang sekarang ini sudah bukan menjadi salah satu fasilitas ya, tapi itu menjadi dasar sebenarnya dari semua pergerakan yang ada di Indonesia apa di dunia ini, mulai dari bisnis, edukasi dan sebagainya. Nah, salah satunya yang memang kita harus update itu adalah ya cara pembelajaran dan juga kurikulum dan juga pastinya pendidikan di Indonesia. Nah, tinggal bagaimana tidak hanya sebenarnya tidak hanya pemerintah ya dalam hal ini yang memang punya kewenangan untuk membuat apa kurikulum dan sebagainya, tetapi juga semua pendidiknya ya. Pendidik itu yang tidak hanya di depan, kan kata Ki Hajar Dewantara ya. Pendidik itu tidak hanya di depan, tetapi juga di tengah dan juga di belakang. Nah, definisi itu berlaku untuk guru, dosen, bahkan orang tua sekalipun. Jadi kalau kita bisa lihat sebenarnya kalau pendidikan itu sangat-sangat dinamis ya dan kalau kita tanya saat ini apakah kita sudah update ya pastinya sudah tetapi memang tidak cukup karena bisa jadi 2 sampai 3 bulan bahkan tahun ke depan berubah. Begitu kira-kira. Luar biasa. Nah, tadi Pak Dokter menyinggung tentang kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Nah, Hmm. kalau menurut Bapak, seberapa penting life skill atau seperti komunikasi, Ya, problem solving, yes. kreativitas, ini diajarkan di sekolah dari mulai masa usia dini dan sampai perguruan tinggi. Nah, dihubungkan juga dengan yang hangat akhir-akhir ini bahwa di pendidikan tinggi itu perlu ada pemangkasan jurusan-jurusan yang tidak produktif di dunia pekerjaan. Nah, apakah itu pertanda bahwa life skill di pendidikan itu masih sangat rendah sekali? Nah, sebenarnya ada beberapa mungkin yang saya bisa ceritakan ke teman-teman ini. Nah, yang pertama tadi ada lanjutannya, yang khususnya di ChatGPT tadi ya. Itu yang pertama adalah digital literasi. Itu yang pertama. Tapi setelah yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan sebagainya, sampai 10, itu nggak jauh-jauh dari creativity, innovations, adaptability, kemudian problem solving. Dan itu adalah skill-skill yang memang manusia-manusia masa depan ini harus pelajari gitu. Dan salah satunya yang memang dilihat pertanyaannya apakah misalnya mulai dari sekolah SD, kemudian apa mungkin TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai kuliah itu memang kalau tidak sesuai harus ditutup. Sebenarnya itu sudah diklarifikasi oleh menteri kita kemarin bahwa yang dimaksud adalah terus dikembangkan gitu, dikembangkan. Nah, yang menarik nih bagaimana pendidikan yang sifatnya teori based itu bisa kita switch menjadi action based gitu. Sehingga si anak-anak mulai dari kecil itu tidak akan ketakutan kalau mencoba sesuatu yang baru. Yang pastinya di situ kan ada kesalahan ya, Mas. Nah, kalau misalnya kita bicara teori base, sederhananya kalau misalnya eh, Mas Reno ya. Iya, betul. Iya, benar ya Mas Reno ya, benar. Dengan Mas Reno ini, Mas Reno kan guru juga ya. Iya, betul. Nah, kalau pasti nggak semua sekolah seperti ini. Kita bicara mengenai bagaimana pendidikan yang eh, tradisional ya, tradisional yang sudah biasa turun-temurun berpuluh-puluh tahun, yaitu mulai dari belajar, ya, kemudian melakukan atau
pada saat kita belajar kan kita dikasih PR gitu ya, baru kita membangun pengetahuan kita. Nah, di zaman sekarang ini, pengetahuan itu kan pastinya terjadi pada saat ada action, ada kejadian-kejadian yang kemudian dijadikan teori kan setelah itu ya. Kalau misalnya kita mulai dari situ, itu akan, atau mulai dari learning dulu, itu akan terlambat. Karena teori-teori itu akan Ya, keluar pada saat memang sudah proven dan kemudian jadi teori baru. Nah, sekarang ini ada pendekatan entrepreneurial gitu, atau kita sebut sebagai action based. Dan ini memang lahir di negara Amerika yang memang terkenal wirausahanya itu paling banyak di dunia. Nah, ini diubah nih Mas, dibalik gitu ya. iya. Yaitu mulai dari act, mulai dari mencoba, lakukan dulu, kemudian learn, belajar dari kesalahan, yang kemudian akhirnya dia membangun pengetahuan itu berdasarkan apa action yang dia lakukan, terus kemudian kesalahan yang dia alami, terus kemudian dia belajar dari situ. Nah, ini yang sebenarnya penting nih teman-teman di dunia pendidikan sekarang ini, eh, mulai dari mungkin pendidikan menengah gitu ya, yang tadinya teori base, ya sekarang bagaimana mereka membuat sebuah project, bahkan ada sekolah yang mulai dari SMP dia sudah bikin TEDx, dia sudah bikin project TEDx yang internasional gitu. Kemudian dari situlah teman-teman belajar dan melakukan kesalahan, dan pastinya kecanggungan di awal kalau untuk anak-anak SMP, SMA itu kan baru awal-awal terjun ke sesuatu hal yang baru kan pasti ada ini ya, ada grogi dan sebagainya. Nah itu nggak apa-apa, itu proses belajar. Nah dari situlah mereka akan belajar dan kemudian mereka dapat insight-insight dari proses yang mereka alami. Sampai akhirnya mereka bangun pengetahuan itu berdasarkan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka alami selama mereka melakukan proyek tersebut. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan juga oleh teman-teman di kementerian, mulai dari Kementerian Pendidikan Dikdasmen ya, kemudian di Kementerian Dikti Saintek itu sudah dibuat beberapa program. Nah, tinggal sekolah-sekolah coba ikut program-program tersebut. Nah, saya mau spill beberapa program untuk membuat teman-teman itu fokus ke action based tadi, Mas. Tapi nanti saya ini deh, saya tanya ke Mas Reno dulu, mungkin apa kira-kira topik berikutnya yang mau dibicarakan. Oke, oke, Hmm, keren hmm, sekali. Saya tadi menangkap ada sesuatu yang baru ya. hmm, Satu yang baru, bagaimana melakukan dulu, baru hmm. mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan teori. Nah, sangat terbalik sekali dengan di dunia pendidikan sekarang ini. Kita belajar teori dari SD, TK, SD, SMP, SMA. Kita masih belajar teori bagaimana mengambil sebuah keputusan. Sehingga keputusan itu nanti digunakan di university berdasarkan konsep-konsep yang ada yang dipelajari. Nah, kalau tadi yang kurikulum yang kewirausahaan dibalik begitu, Hmm. nah itu kalau pandangan Pak Wisnu, apakah itu tidak kontradiksi dengan pendidikan yang ada saat ini? Ya, makasih banyak Mas Reno. Sebenarnya ini tidak merubah apa namanya ya, tidak merubah konten. Tapi kita hanya memberikan konteks yang berbeda. Nah, tinggal implementasinya disesuaikan dengan apakah itu sekolah, apakah kampus dan sebagainya. Nah, contoh sederhananya, kalau misalnya ini tidak mungkin ya, sebenarnya kalau para pimpinan di sekolah pastinya dia punya cara yang apa ya, cara tersendirilah untuk menyesuaikan. Tetapi secara prakteknya ada di beberapa sekolah itu yang sudah menerapkan ini, dia memasukkan ke dalam co-kurikuler gitu. Dia memasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran. Nggak apa-apa sih pembelajaran di kelas itu tetap sama karena memang ada muatan-muatan yang diharapkan mungkin dari visi misi terus kemudian sampai ke kurikulum yang diharapkan oleh pemerintah itu oke, tapi dia buka di co-kurikuler. Atau sebelum kurikulum yang sekarang kan kemarin ada P5 ya. Nah, biasanya disitulah diajarkan metode-metode tersebut. Nah, karena memang pengetahuan dari setiap sekolah itu berbeda, sehingga belum semua sekolah bisa menerapkan itu. Begitu juga kampus, Mas. Nggak Mas Remo. Kampus juga belum bisa menerapkan itu karena ya mungkin ada keterbatasan informasi dan sebagainya. Nah, sekarang saya hanya mau
memberikan informasi bahwa program di pemerintah itu sudah mengimplementasi tadi action, learning, validate, and build. Nah, mulai dari program dari untuk SMA dan SMK. Di situ ada namanya program Fiksi, ya, Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia. Nah, disitulah si anak-anak itu di-encourage untuk create, nah, bisnis gitu, create usaha berbasis permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi, mau nggak mau, anak-anak itu akan keluar tuh, ngelihat apa kira-kira permasalahan yang kemudian dia akan buat. Nah, sampai nanti dia ke kampus atau ke universitas, itu ada namanya program pemerintah juga di bawahnya Belmawa, namanya P2MW, atau Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Nah, di situ sama. Dia diminta untuk action dulu, tapi bedanya di P2MW itu diberikan dana 15 sampai 20 juta rupiah. Kalau di SMA dan SMK itu memang bersifat kompetisi gitu. Tetapi berharap sekolah-sekolah itu mendukung mereka dengan kegiatan, bahkan mungkin ada dana-dana yang mungkin diberikan tidak banyak ya, tapi untuk eksperimen dan sebagainya. Nah, itu funneling dari program pemerintah itu, Mas Reno. Keren. Tinggal sebenarnya bagaimana sekolah-sekolah itu kalau udah ada program atau ada yang belum tahu, sekolah-sekolah bisa melihat program tersebut dan mengadopsi ke sekolah masing-masing proses pembelajarannya. Sederhananya, kalau sudah dari mata pelajaran kewirausahaan ya, ikutin aja itu flow-nya seperti yang di fiksi kalau di sekolah. Kemudian nanti setelah selesai dari mata pelajaran itu, goalnya masukkan ke fiksi tadi, program fiksi. Ini kebetulan hari Senin udah submit nih, kalau nggak salah ya tanggal 4. Gitu, berarti Mudah-mudahan. nggak ada kontradiktif ya. Berarti Keren, itu keren, keren. selaras tuh, ya. Laras. Ya. Nah ini Hmm. sebenarnya sudah menjawab pertanyaan yang sudah saya Hmm. siapkan gitu untuk Pak Dokter ya. Eh, tapi sudah terjawab sebagian tadi dengan wacana pemerintah dan bagaimana sekolah harus adaptif gitu ya. Nah kita bergeser ke ini kan lulusan kita ini kalau di apa namanya media sosial banyak disebutkan S1 rasa SMA gitu. Oh Jadi iya 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 iya. Iya, S1 rasa SMA. iya Nah, iya. mereka orientasinya itu mencari pekerjaan untuk bekerja. Bagaimana menurut Pak Wisnu pendidikan bisa mengubah mindset gitu eh, nasional baik itu university, baik pendidikan menengah, baik mendasar. Apakah perlu hal-hal yang spektakuler atau inovatif untuk melakukan itu? Silakan. Ya, ini memang sih, Mas Reno, untuk bidang kewirausahaan itu masih baru di Indonesia. Jadi ada peraturan presiden mengenai pengembangan kewirausahaan nasional. Jadi sampai benar-benar ada peraturan presidennya itu di tahun 2022. Dan ada namanya ekosistem wirausaha. Artinya, ekosistem wirausaha itu adalah tempat di mana tumbuhnya wirausaha. Ya, Nah, ini dia menariknya. Nah, di dalam ekosistem wirausaha tadi, di Indonesia ini agak unik. Karena Indonesia adalah satu-satunya yang mempunyai ekosistem wirausaha khusus untuk pendidikan kewirausahaan. Jadi kalau kita bicara negara lain, ekosistem wirausaha itu tidak ada yang namanya pendidikan kewirausahaan. Indonesia ini salah satu bukan bahkan sekarang di Indonesia di dunia ini satu-satunya yang memasukkan pendidikan kewirausahaan di ekosistem wirausaha menurut peraturan presiden tadi. Artinya ini udah urgent. Kita baru mulai kira-kira tahun 2014-an itu kewirausahaan itu masuk ke pendidikan ya, masuk ke sekolah, kemudian di pendidikan di menengah ya, kemudian tinggi gitu ya. Bahkan program studi kewirausahaan aja baru dibikin sekitar 2014 juga. Jadi ya, memang tergolong baru. Nah, menariknya karena memang jumlah wirausaha kita itu kurang, ya, nah, itu kurang. Eh, yang terjadi adalah lapangan pekerjaan yang tadinya harus diberikan kepada orang-orang gitu ya, yang memang lahirnya dari jadi lapangan pekerjaan yang harus diberikan ke pekerja gitu dari wirausaha juga pastinya berkurang. Nah, iya. semenjak itulah tahun 2022 target wirausaha itu
terus diberikan oleh pemerintah, di mana di tahun 2045 itu harus nyampe 8%. 8%. Nah, menariknya eh, ini terus berjalan gitu ya, terus eh, tidak mudah dalam perjalanannya, dan bahkan eh, perguruan tinggi ini masih terus struggle gitu ya untuk merubah mindset si si adik-adik mahasiswanya, dan mudah-mudahan ini bisa terjadi karena kembali lagi ya, karena ini masih baru. Kemudian strategi untuk membuat menjadi apa, orang itu menjadi seorang wirausaha itu benar-benar terintegrasi ke seluruh lembaga dan kementerian. Ya. Ada sekitar 27 lembaga dan kementerian, Mas Reno, yang benar-benar turun tangan untuk melahirkan wirausaha tadi. Dan kalau kita serahkan ke teman-teman di pendidikan tinggi, sepertinya ini menjadi berat gitu ya. Kalau memang tidak seluruh masyarakat itu juga aware mengenai kebutuhan si wirausaha ini. Sedikit spill, Mas. Memang tadi saya bilang tidak mudah ya switch ke mindset ke wirausaha. Ada sedikit informasi, spill sedikit, kan sekarang sebentar lagi sudah ada kalau di surat kabar namanya, kalau dulu kita punya namanya kartu prakerja, sekarang sudah ada nanti namanya kartu usaha. Wah, bayangin loh, Pak Presiden, Pak Prabowo melahirkan satu gagasan bagaimana menjadi seorang wirausaha itu harus sangat-sangat mudah. Nah, Keren. ya kan gitu, kartu usaha itu akan dibagi menjadi yang pertama mulai dari calon wirausaha, wirausaha pemula sampai wirausaha mapan. Nah, ini nanti kartu usaha ini akan dinikmati oleh masyarakat di Indonesia lewat aplikasi yang namanya Sapa UMKM. Nanti ini tunggu aja mainnya. Karena ini saya hanya spill-spill sedikit karena kabar gembira buat teman-teman yang ingin jadi wirausaha. Eh, intinya Industri sih, dulu ya, Pak Dokter ya. Di sektor industri dulu gitu ya. iya. Nah, tapi intinya sih ini sebenarnya bola salju yang ini ya, yang terus bergulir nih, Mas Reno. Yang kita tahu karena memang kita itu pendidikannya tidak dididik untuk menjadi seorang wirausaha, makanya nggak heran kalau jumlah wirausahanya itu sedikit. Ya, Nah, oleh betul. karena itu, dengan upaya-upaya ini, dengan mulai membuat funneling gitu ya, mulai dari pendidikan menengah sampai ke kampus, sampai dia lulus, itu dibikin funnelingnya oleh pemerintah dan juga diimplementasikan di 27 lembaga dan kementerian. Mudah-mudahan ini perlahan ini akan berangsur membaik ya. Jadi mindsetnya sudah berubah. Walaupun sebenarnya sih sekarang kalau misalnya disurvei itu lebih dari, kalau disurvei lebih dari mungkin dari satu komunitas gitu ya, ingin menjadi seorang wirausaha setelah lulus itu semakin meningkat. Iya, Kemarin di betul. survei Kata Data, program Hmm. studi kewirausahaan itu sudah meningkat nih jadi peringkat kelima gitu yang Iya, populer. betul. Artinya itu minat untuk berwirausaha itu sudah tinggi, Semakin sudah mulai ya. naik ya, sudah mulai naik gitu. Nah, Mas Iya, Reno betul. tahu gak kita itu ada di peringkat keberapa di ASEAN kalau untuk jumlah wirausaha? Belum tahu nih, Dok. Iya loh ya. Mungkin Ya, tebak-tebakan, ayo siapa yang peringkat bisa? ketiga. Ya, bukan ya, bukan. Nah, menariknya yang pertama, saya tebak ya, pasti udah ketahuan. Kalau di ASEAN yang paling tinggi jumlah wirausahanya itu adalah Singapura. Ya. Betul, betul. Kemudian yang kedua itu adalah Malaysia. Oh, Yang bukan Thailand ya? yang ketiga itu adalah Thailand. Yes, Yang Thailand. keempat itu baru Vietnam. Ya, yang kelima ini baru Indonesia ya, Indonesia tercinta. Jadi kita ada di peringkat kelima gitu. Kelima ya. Nah, beda, ini menarik ya karena Indonesia itu merdekanya duluan daripada Vietnam ya. Iya, Jadi betul. kita mereka duluan, tapi wirausaha kita jumlahnya masih kurang. Nah, karena tadi pendekatan pendidikan kita memang masih didorong waktu dulu ya, itu didorong untuk menjadi seorang pekerja. Tetapi sekarang bahkan udah ada peraturan presiden
Ya, harus Iya, dengan fasilitas legalitas dipermudah, kemudian halal dipermudah, iya betul. hingga ada program studinya, sampai akhirnya ada kartu yang memang memfasilitasi orang menjadi seorang wirausaha. Gitu. Oke, keren. Nah, sebelum saya bacakan ini Pak Wisnu ada Nah, pertanyaan dari netizen. Saya masuk ke ranah lain dulu. ya, ya. Mungkin negara-negara seperti ya betul ya, memang tadi disinggung tentang kemerdekaan, bagaimana penjajahan itu mempengaruhi juga sistem pendidikan kita. Hmm. Nah, lalu saya masuk ke hidden games-nya Indonesia gitu. Mungkin negara-negara yang sudah lebih dulu kewirausahaannya maju itu karena mereka sudah menemukan hidden games-nya bangsanya. Nah, kita Indonesia ini kan negara yang sangat besar. Nah, saya kasih misalkan satu contoh, misalnya seperti Bali, mereka mengerti bahwa hidden games-nya mereka itu adalah keramahan, sehingga Hmm. uh, produk dari PAD provinsi itu adalah tentang wisata. Nah, wisata ini yang mereka buat menjadi wirausaha digitalisasi. Hmm. Bahkan kalau kita lihat bahwa mereka sangat berhasil sekali. Nah, bagaimana pandangan Pak Wisnu terkait ini? Ya, benar, Mas. Mas Reno, itu sangat-sangat benar. Salah satu yang menjadi penting pada saat kita melihat sebuah peluang adalah kita harus melihat sumber daya yang kita miliki. Pada saat kita mau menjadi seorang wirausaha, kita juga harus berpikir ke sesuatu yang kita miliki. Jadi kita harus fokus ke sesuatu yang kita miliki, bukan ke sesuatu yang kita tidak miliki. Nah, itu penting sekali. Nah, kesadaran itu memang belum dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia ya. Bahkan mereka cenderung seperti meniru ya dengan negara bahkan Betul. kota-kota yang lain gitu ya. Oh, di sana berhasil, kayaknya di kita berhasil juga deh. Nah, ini kan sifat-sifat yang sudah biasa kita tahu nih ATM ya, Iya, amati, tiru, modifikasi. Padahal tidak semuanya ATM itu berhasil dan bahkan teori ATM itu udah kadaluarsa nih Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, pasti kita harus melihat potensi. Bahkan ada satu teman saya di Madrid ya, dia bilang dia profesor di Madrid. Dia bilang bahwa kenapa Indonesia harus meniru negara lain ya, harus punya apa manufacture yang canggih dan sebagainya. Sadar nggak kalau teman-teman itu punya namanya emotional innovation? Dia bilang gitu. Apa itu emotional innovation? Ya sederhana seperti batik. Batik itu dibalik torehan apa lilinnya itu ya pada saat membatik itu ada cerita-cerita orang-orang yang membatik itu dan itu keren banget dan itu udah menyentuh emosi. Segala sesuatu yang menyentuh emosi, Mas Reno, itu value-nya tinggi atau harganya itu mahal gitu ya. Nah, memang butuh sih, butuh ilmu tuh untuk meracik value tadi atau nilai tadi. Nah, ini memang jadi PR dari setiap kepala daerah ini untuk melihat potensinya. Namun sedikit bocoran ya, Mas Reno. Dari peta jalan kewirausahaan kita di Indonesia, itu ada dua hal yang memang menjadi penting untuk dilihat. Yang pertama adalah green economy, ya. Yang kedua, negara kita kan kekayaannya banyak sekali di lautan ya. Makanya ada blue economy. Jadi kalau teman-teman mau belajar nanti ya untuk yang kuliah atau mungkin yang adik-adik SMA, belajar mengenai itu kekayaan kita itu sangat-sangat luas tetapi memang kita tidak manfaatkan dengan bagus. Nah, tinggal bagaimana kita bikin value-nya tadi dari hasil-hasil yang green dan juga hasil-hasil yang blue, ini kita iya. tingkatkan lagi tuh value-nya. Jadi tidak hanya sekedar ekspor, tapi kita coba olah dan bahkan ini menurut saya ini hidden juga nih, hidden gem di Indonesia nih yang kita kan sekarang konsumtif terus ya, tapi kita belum lihat membuat value itu menjadi menarik gitu. Itu kira-kira Mas Reno. Keren, keren. Nah, ini sudah mulai ini ya, artinya teman-teman yang generasi muda ini green dan blue ini sudah perlu diseriusin nih, Iya, difokusin. benar, benar, benar. Jangan Kadang-kadang hanya kita dianggap fokus, saja ya, gitu ya. ya, Ternyata punya betul, betul. peluang untuk membuat kita menjadi besar ya dalam Mm-mm. wirausaha. Nah, saya sebelum pertanyaan terakhir mungkin ini Pak Wisnu, saya ini membacakan satu pertanyaan dulu. Bagaimana komitmen pemerintah
dalam hal quality control terselenggaranya program-program inovatif di seluruh lembaga pendidikan Indonesia, khususnya kewirausahaan. Silakan Pak. Yes, terima kasih banyak Kak Vero. Ini salah satu yang dilakukan rutin sekali di setiap tahunnya. Nah, kita berbicara tentang program pastinya mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi. Dan itu memang dilakukan secara baik oleh pemerintah karena saya ada di dalam situ. Saya adalah orang dari pendidikan tinggi, maaf, dari universitas yang memang join menjadi tim di kementerian mulai dari Dikdasmen, Dikti-Saintek sampai ke Kementerian UMKM. Jadi saya melihat benar-benar bagaimana mereka bekerja gitu. Saya lihat ternyata persepsi saya dulu ya yang dari luar pemerintahan melihat bahwa pemerintahan tuh kayaknya santai-santai aja deh gitu. Tapi ternyata lebih berat dari apa yang saya duga. Nah, itu yang menarik pertama. Jadi kalau secara proses memang sudah dilakukan. Nah, menariknya nih untuk menjawab Mbak Vero. Indonesia itu begitu luas, Mas Reno. Ini yang menjadi tantangan. Karena dari Sabang sampai Merauke, itu kalau dibikin standar, itu susah sekali. Artinya kita tidak bisa Ya, menyamaratakan secara cepat. Gitu. Jadi proses untuk membelokkan Indonesia itu kapal yang besar gitu ya. Untuk membelokkan atau menyelaraskan itu membutuhkan waktu ternyata Mas Reno. ya, Jadi ini yang akhirnya pada saat kita berbicara program inovasi, di seluruh Indonesia kita terus pastinya melakukan adjustment yang diberlakukan di daerah-daerah yang mungkin masuk ke 3T misalnya ya itu akan berbeda tuh dengan yang memang daerah-daerah yang sudah established, sudah mapan gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kelihatan ini kalau dari sudut pandang yang ini ya secara luas memang nggak kelihatan, tapi kalau detail itu terlihat. Jadi tantangan untuk membuat quality control di khususnya program-program inovatif di Indonesia itu akhirnya di-adjust nih Kak Vero. Jadi kita bagi program-program tersebut walaupun sama nih, ya, tapi implementasinya bisa jadi berbeda menyesuaikan dengan karakter di daerah tersebut. ya. Begitu kira-kira. Nah, contoh Oke. sederhananya kalau kita lihat di Jawa itu wirausaha-wirausaha mahasiswanya misalnya, dia punya inovasi-inovasi yang keren. Tapi kalau Ya. misalnya kita daerah ketiga T, mungkin kalau dia catch up dengan apa inovasi yang dibuat di Jawa, mungkin agak kesulitan. Makanya kita punya adjustment sedikit di sana, gitu. Jadi kita lakukan adjustment sedikit di sana. Gitu kira-kira, Mas Reno. Iya, karena setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda dan Iya, betul. budaya yang berbeda, penyesuaian itu disesuaikan Iya. dengan daerah masing-masing begitu Nanti ya Pak. kayaknya bintang tamunya Mas Reno juga ada guru yang di daerah ini Pedalaman, ya, bener kan ya, Kalimantan, pedalaman ya. Nah, itu iya, bisa Kalimantan. dilihat tuh bagaimana mungkin akses program pemerintah itu tidak seperti yang di Jawa itu yang mudah ya. Di sana Iya, pasti ada keterbatasan juga, betul, gitu. betul, Nah, betul. itu yang menjadi tantangan sih. Hmm. Sangat clear. Nah, saya pertanyaan terakhir mungkin ini Pak Dr. Wisnu. Harapannya ini mudah-mudahan tidak pertemuan kita yang terakhir. Mudah-mudahan kita ke depan masih bisa berkolaborasi, mengisi ruang-ruang digital, mengisi ruang-ruang media sosial dengan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kewirausahaan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya ke Pak Wisnu adalah, ini kan Pak Wisnu ini ahli dalam bidang digital, kewirausahaan, begitu ya. Bagaimana Pak Wisnu melihat 5-10 tahun ke depan kewirausahaan di negara kita di Indonesia. Lalu kira-kira kalau misalkan kita mengarah mau ke sana, apa yang urgent yang harus kita lakukan perubahan sejak sekarang ini? Silakan Pak. Ya, kalau kita lihat di 10 sampai 20 tahun ke depan, ini adalah pemanfaatan digital itu bukan hanya fasilitas, tetapi itu fondasi. Itu artinya harus. Jadi mau nggak mau, teman-teman di luar sana, kalau kita berbicara teknologi, itu ada yang paling cepat berubah. Oleh karena itu juga, teman-teman harus kuasai itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat-sifat seorang wirausaha itu harus ditanamkan sejak dini. Sehingga
kalau saya lihat dari kurikulum yang sekarang berjalan, ya kurikulum yang bisa apa ya, mudah untuk di-adjust gitu sesuai dengan keahlian dari setiap individu gitu ya, dari kecil gitu ya, kita bisa lihat apa talentanya, kemudian kita sesuaikan, itu udah bagus sebenarnya. Itu sudah bagus. Tapi implementasinya menurut saya itu yang perlu menjadi perhatian, apakah itu di sekolah, di kampus maupun di orang tua ya, di rumah tangga ya. Salah satu yang menurut saya perlu diperhatikan adalah eh, teman-teman, Bapak Ibu semua harus apa ya, mendidik si kecil gitu ya, di generasi muda ini dengan sifat-sifat atau jiwa seorang wirausaha yang pantang menyerah, yang kemudian resilience dan sebagainya. Nah, oleh karena itu nggak bisa diajarin, Mas. Itu nggak bisa diajarin. Itu bisanya kita berikan kondisi ke mereka. Artinya, mari kita ajak dari rumah ya sudah mulai untuk mandiri ya, mempekerjakan pekerjaan rumahnya sendiri, dan itu adalah salah satu yang memang menjadi ini ya, menjadi eh apa, kayak semacam nasihat ya dari CEO ya. Jadi katanya yang memang mengerjakan pekerjaan rutin rumah sendiri, bangun pagi dan sebagainya dengan tepat waktu dan sebagainya, itu akan berpengaruh dia pada saat nanti mereka dewasa. itu, itu sederhana ya. Itu menentukan masa depannya. Jadi kembali lagi ya, bekali dengan digital literacy. Kemudian mari kita bangun ekosistem wirausaha semenjak dari rumah. Ya, kemudian yang ketiga, mari olah ya, olah pengetahuan kita terus-menerus yang punya growth mindset, dan kita melihat bahwa belajar itu adalah proses yang seumur hidup ya, tidak akan pernah berhenti. Mungkin itu, Mas Reno. Keren sekali, Dokter Wisnu. 40 menit tak terasa kita sudah ngobrol-ngobrol. Mungkin bagi teman-teman yang mendengar ini agak sedikit berat gitu obrolan ini gitu ya, tapi Iya, iya. Maaf ya. memang tema yang kita angkat ini berat sekali di Hari Pendidikan Nasional, itu menjadi refleksi untuk kita. Apakah kita mau nganggur atau kita malah menciptakan pekerjaan itu sendiri? Memang Iya, sudah iya. diusahakan sejak jauh-jauh hari, namun sepertinya di tahun ini kita harus benar-benar melaksanakannya. Dari segi pendidikan, dari praktisi, dari pemerintah, masyarakat, bahkan keluarga. Terima Hmm. kasih banyak ini untuk Pak Dr. Wisnu. Semakin Makasih sukses. banyak, Mas Reno. Amin. Makasih banyak. Sampai bertemu kembali. Mari. Sampai kembali, mari sampai jumpa kembali. Makasih. Sampai ketemu lagi. Bye. Baik. Selamat sore, Pak Wisnu. Mari, selamat sore.